Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bang Rian Broy. Bahas token Wave dong. Ini itu juga Web3. Wave minusnya udah 90%. Oh, oke. Kita akan coba untuk bahas seperti apa Wave. Em, Secara fundamental, Wave hari ini ya ada diperdagangkan di kisaran 2 dolar. 2,1 dolar, dan dia ada di peringkat 137 di CMC. Ini termasuk sebuah koin yang udah legend, yang udah lama ya teman-teman, yang mungkin join di 2019, 2000 berapa 2020 mungkin dapat kenaikan wave di sana ya, lumayan tinggi. Jadi seperti namanya wave atau ombak, naiknya lumayan tinggi, gelombangnya tinggi. Kalau kita lihat sih informasinya, wave ini di launch di 2016. Dia adalah sebuah decentralized application atau di app dan juga smart contract, teman-teman. Jadi dia punya blockchain sendiri. Industri ini itu bisa mengadakan ICO. Wave juga mengenalkan blockchain mereka sebagai platform yang increasing speed, bisa meningkatkan speed, utility, dan juga user friendly. User friendly. Kalau kita lihat juga dari websitenya, dia adalah community based stack of the decentralized open source technologies to building scale. Jadi intinya teman-teman ini adalah community based. Jadi koin yang sifatnya community. Ya, koin ini diciptakan oleh komunitas daripada Wave. Jadi kalau kita melihat kondisinya seperti ini, maka wajar kalau harga dari Wave itu tergantung daripada komunitas mereka. Jadi tergantung develop yang dilakukan oleh komunitas mereka. Jadi ini adalah koin yang berbasiskan komunitas. Jadi beda tuh kayak koin-koin lain yang memang mengejar growth yang tinggi. Mereka tidak di backup oleh komunitas. Ya tentunya mereka punya komunitas, tapi artinya adalah mereka disupport oleh venture capital di belakangnya. Sehingga dana yang mereka punya itu sangat besar untuk membuat project-project yang kedepannya bisa berguna atau lebih improve, lebih cepat improve-nya. Kalau Wave mungkin belum sampai sana, teman-teman. Itulah kenapa teman-teman melihat harganya cenderung stagnan, ya memang mungkin karena hal tersebut ya. Ini ada roadmap-nya yang kita coba untuk lihat. Mereka sementara sih masih tetap aktif ya untuk melanjutkan proyek, teman-teman. Mereka juga mencoba untuk kompatibel dengan proyek-proyek terbaru seperti dari blockchain Ethereum, dia bikin Ethereum virtual machine, mereka coba buat kompatibel sama sama layanan dari Ethereum tersebut sehingga nanti bisa bridgingnya bisa lebih gampang. Dan ya kalau kita lihat dari proyeknya ya memang mereka masih tetap growth, meskipun mungkin growth-nya mereka tidak bisa bikin proyek-proyek yang bombastis yang benar-benar apa ya, menjadi leader lah, menjadi pemimpin. Mereka mungkin bakalan ngikut-ngikut aja, blockchain lain bikin apa mereka coba buat masuk ke sana juga. Jadi mereka cuma buat mengimbangi hal tersebut lah. Kalau kita lihat juga dari segi Twitter, mereka cukup aktif bikin AMA ya, Ask Me Anything. Ini dia bikin AMA, dan belakangan ini kita lihat terbaru, ini teman-teman proyek terbaru mereka Wave Enterprise. Ini mereka ada kerjasama sama sama Is Finance ya, dimana Is ini native staking yang tentunya di dalamnya termasuk ekosistem dari Wave. Jadi ya secara event menurut saya Wave nggak terlalu gimana-gimana ya, mereka nggak terlalu bombastis juga. Proyeknya masih tetap jalan, cuman ya kurang mungkin ya kurang kurang menarik perhatian lah daripada para pengguna ataupun para trader atau para komunitas di kripto, teman-teman. Jadi itu terrefleksi jelas di harganya. Wave cenderung masih down untuk sekarang ini. Benar kata siapa tadi, Bang Rian ya. Bang Rian, Wave pergerakannya cenderung drop, udah drop 90%, which is sekarang memang benar-benar kejadian. Nah, ini yang saya bilang, Wave itu sempat booming dulu di 2020, 2019. Itu ya, pergerakan harganya benar-benar impulsif dulu, teman-teman. Dan puncaknya ternyata bukan di 2020, tapi di 2021 dan juga 2022. Ini pump yang paling gila dari Wave. Jadi tipikal dari project ini cenderung volatile pergerakannya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang hold koinnya,
teman-teman masih merasa oke, masih bisa hold, ya sabar aja dulu ya. Sementara memang wave masih cenderung agak lesu, belum ada sesuatu yang men-trigger harganya naik. Tapi kalau kita lihat dari riwayatnya, wave ini memang pergerakannya sangat-sangat volatile, dan sekalinya ngepump dia bisa sangat-sangat tinggi. Jadi seperti ombak lah. Jadi dari sebelum-sebelumnya ini wave listing di Binance itu dari 2019 ya, sempat turun di awal listing, kemudian ketika dia dapat momentum buat bullish, trennya sangat-sangat bagus, naiknya sangat signifikan. Tapi ya itu kalau dia lagi turun, lagi ngambek ya turunnya juga agak dalam. Tapi ya itulah teman-teman wave, pergerakan wave memang seperti itu, seperti layaknya ombak. Kalau kita lihat sih untuk level support saat ini wave ada di kisaran 1,9 dolar, which is level tersebut bisa dibilang level major buat saat ini ya. Wave kemarin deep bottomnya itu ada di kisaran 1,2, which is masih cukup oke lah menurut saya. Dan tadi kita belum lihat wave ini dia nggak punya batasan supply teman-teman. Teman harus hati-hati juga ya. Untuk supply yang beredar saat ini ada di sekitaran 100 juta, 110 juta koin. Jadi dengan supply yang cukup banyak tersebut, untuk sekarang sih harga wave mungkin masih tetap stabil, volume perdagangannya masih ada. Kalau kita cek dia dengan indikator Loken, smart money nggak begitu banyak di market. Jadi kalau untuk pump jangka pendek kayaknya sih masih belum ya. Apalagi dia tidak ada news-news yang meramaikan teman-teman buat wave. Jadi sementara memang masih down, masih belum begitu menarik. Kalau ada investor baru yang mau masuk ya itu hati-hati buat teman-teman, harus sabar. Ya ini bukan tipe tipe koin yang suka ngikutin Bitcoin ya, ngikut banget gitu enggak. Bitcoin udah naik dia masih tetap slow. Nanti kalau Bitcoin udah lengah pergerakannya cenderung ngepump tinggi. Jadi ya karakteristik karakteristik koin-koin seperti ini memang harus sabar sih bagi bagi para holdernya. Jadi gitu sih buat wave sekarang ya, sementara memang masih dalam posisi downtrend menurut saya di time frame daily, dia jelas belum melewati EMA 200. Jadi kalau kalau teman-teman mau nunggu dia bakal ngepump tinggi mungkin belum deh. Kita harus lihatlah beberapa pergerakan dari Bitcoin, altcoin yang lain, mungkin baru kedepannya kalau memang udah koin-koin besar pada naik, kemungkinan wave juga dapat uh, ketiban lah untuk volumenya. Karena kalau kita lihat dari rankingnya sekarang ada di kisaran 137. Jadi ya bukan bukan prioritas koin yang bakalan di pump lah. Jadi gitu aja buat Wave, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain buat dibahas tulis aja langsung di kolom komentar. Sekian aja dari kata saya Andri, makasih.